Persib pastikan kontrak pemain timnas U19. Siapakah? Serba-serbi jelang Madura versus Persib. Persela incar pemain asing tapi sebagai bek. Persik akan rekrut 2 pemain asing. Dan berita klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Empat pemain muda yang ada di Persib yakni Ardi Maulana, Saiful, Rafil Sandika, dan Kakang Rudianto hanya direkrut setengah musim. Namun ada opsi perpanjangan. Hal ini memunculkan spekulasi jika Persib memang benar akan merekrut pemain muda bintang timnas U19. Namun hingga sejauh ini belum ada kejelasan siapa pemain tersebut. Hal ini disampaikan pelatih Persib Robert Rene Albert. 4 pemain ini dikontrak setengah musim saja, tapi kita akan pantau perkembangan mereka. Jika progresnya bagus, ada kemungkinan kita perpanjang. Memang ada pemain timnas U19 yang akan gabung Persib, tapi belum tahu siapa. Karena manajemen belum kontrak dia, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, jelang laga perdana di lanjutan Liga 1 2020 kontra Madura United, yang akan menjadi sorotan adalah bek naturalisasi Persib Fabiano Beltrame. Betapa tidak, pasalnya sebelum gabung Persib pada awal 2019 lalu, Fabiano adalah mantan pemain sekaligus kapten Madura United di musim 2018. Dirinya mengakui sebenarnya sejak musim lalu pun ia ingin sekali tampil di Persib, apalagi akan melawan mantan klubnya. Namun karena kala itu proses naturalisasinya yang belum rampung, hal itu batal terjadi. Maka di musim ini, andai ia dipasang sebagai starter kontra Madura, ia akan mati-matian membela Persib. Ya, antusias itu pasti, sebab sudah 2 musim saya di Persib, dan baru kali ini ada kesempatan untuk tampil. Apalagi lawan kita adalah Madura United. Saya pernah di sana, dan selalu bersemangat jika melawan mantan klub. Saya akan berjuang mati-matian bela Persib. Kalau saya dimainkan nanti, Persib sudah baik dan sabar kepada saya. Ini saatnya saya balas kebaikan Persib, ujar Fabiano Beltrame. Hengkangnya Greg Nwokolo dan dipinjamkannya Beto Gonçalves membuat Madura United memutar otak untuk menambal kekurangan di lini depan. Maka dari itu pelatih Madura United Rahmat Darmawan menyiapkan opsi lain. Opsi itu adalah memainkan Alvin Tua Salamoni sebagai penyerang sayap sekaligus kapten untuk menggantikan Greg Nwokolo. Perlu diketahui, gelandang serang kita tinggal satu, yaitu Slamet Nur Cahyo. Tentu permainan akan kita ubah gayanya. Opsinya mungkin kita akan pasang Alvin sebagai gelandang serang atau penyerang sayap. Dia di timnas pernah saya mainkan sebagai penyerang sayap dan bagus. Jadi saya tidak terlalu khawatir ketika Greg pergi, ujar Rahmat Darmawan. Ketika ditanya kesiapannya lawan Persib pada laga perdana, Coach RD menjawab semua akan siap pada waktunya. Kalau siap, kita pasti siap. Persib memang bukan lawan yang mudah. Terbukti mereka hebat musim ini. Tapi yang pasti skema dan strategi udah kita siapkan. Dan sejauh ini para pemain sudah siap semua, ujar Rahmat Darmawan. Pelatih Persela Lamongan Neil Maizar mengatakan jika Persela ada kemungkinan datangkan pemain asing baru. Namun belum dijelaskan di posisi mana pemain asing itu. Apakah akan menggantikan Rafinha atau tidak? Kita ada rencana datangkan pemain asing.
mumpung transfer dibuka, tapi belum tahu akan di posisi apa, karena memang kita harus lihat kebutuhan tim, ujar Ilmaizar. Jika Brian Ferreira hadir di Persela, maka Persela tak akan kekurangan pemain depan. Justru bagian belakanglah yang harus dibenahi. Jadi kemungkinan Persela akan mencari pemain asing berposisi sebagai bek. Nama mantan pemain Persib dan Perseru Badak Lampung Boyan Malisik pun mencuat. Pasalnya dalam sebuah wawancara, bek berusia 35 tahun ini mengatakan, "I'll be back to Indonesia," yang artinya saya akan kembali ke Indonesia. Apakah Boyan akan gabung Persela? Berkaitan dengan bursa transfer yang dibuka, pelatih Persik Kediri Budi Sudarsono enggan berkomentar lebih soal apakah Persik akan rekrut pemain asing baru atau tidak. Pasalnya sejauh ini manajemen belum menanyakan padanya apakah perlu tambahan pemain asing. Persik memang kehilangan Ante Bakmas yang hengkang, Nikola Agreserik yang mundur, dan Gaspar Pega yang belum temui negosiasi. Saya nggak tahu apa manajemen akan cari pemain baru atau enggak. Kalau saya pribadi, kalau dikasih ya saya pakai. Kalau nggak dikasih ya pakai yang ada aja, ujar Budi Sudarsono. Ketika ditanya apakah ia butuh pemain asing, Budi menjawab, ya dibilang butuh jelas butuh. Untuk bersaing di liga emang harus butuh, tapi nggak maksain juga. Saya yakin manajemen juga udah ada proyek ke sana. Ya kita tunggu aja lah, ujar Budi Sudarsono. Sementara itu, Direktur Teknik Persik Kediri Joko Susilo mengatakan ada pemain asing yang kemungkinan akan direkrut Persik. Namun ia belum menyebutkan siapa namanya. Namun Joko mengatakan pemain itu dari Brazil dan Korea. Siapa ya? Ada yang tahu? Bayangkara FC resmi memilih Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai markas, setelah mereka tak bisa memakai Stadion PT IKA di Jakarta. Dengan demikian, Stadion Delta Sidoarjo akan sesak oleh peserta liga. Tercatat ada 3 klub yang bermarkas di sini, yakni Persebaya Surabaya, Madura United, dan Bayangkara FC. Hal ini menyamai Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta yang juga diisi 3 klub, yakni Persija, Bali United, dan PSM Makassar. Namun yang paling sesak tentu saja Stadion Maguwo Harjo di Sleman, yang diisi 4 klub, yakni Persiraja Banda Aceh, PSS Sleman, Barito Putra, dan Borneo FC. Manajer Tira Persikabo mengatakan bahwa timnya akan tetap berlaga di Bogor meski Bogor tengah PSBM. Hal ini didasari hasil uji coba lawan Persija di PSNN Depok kemarin. Sawangan Depok itu masih berbatasan Bogor juga. Di sana aman, jadi kami pastikan akan berlatih dan bermain di Sawangan, ujar Randy Arindra. Sebelumnya Persikabo dipastikan tak bisa menggunakan Stadion Pakansari atau Stadion Mini Persikabo sebagai markas karena PSBM. Opsinya pun pindah ke Bandung bersatu bersama Persib atau ke Bekasi di Patriot Candabaga. Namun karena Liga 1 tanpa penonton, maka Stadion PSNN di Depok pun sudah layak dipakai gelar pertandingan. Masih ingat Marcus Horizon atau Marcus Haris Maulana? Selain memperkuat Persib Bandung, Marcus juga pernah memperkuat timnas senior. Setelah pensiun, ia menjadi pelatih kiper timnas U16. Ternyata Marcus Horizon masih punya cita-cita kembali ke Persib Bandung. Namun bukan untuk menggantikan Imadi Wirawan atau Teja Pakualam. Namun Marcus bercita-cita kembali ke Persib sebagai pelatih kiper Persib. Ya, kalau emang jodoh kenapa tidak? Kalau dari hati sih ya pasti ada keinginan itu. Setiap di mana saya bermain, pasti saya juga ingin melatih di sana, ujar Marcus Horizon. Istilahnya saya membalas kebaikan klub saya dulu. Dulu saya sudah dijadikan pemain di sana, jadi saya mau memajukan klub itu, ujarnya lagi. Nah itulah tadi Rio Rihasport edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rioha Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rioha Sport. I need you to listen, I need you.